Kenapa anak Agung Bagus Suteja yang tadinya adalah seorang pahlawan kemerdekaan dan gubernur pertama Bali yang sangat dihormati, tiba-tiba bisa hilang tanpa jejak, diculik pakai jeep misterius? Di balik bayang-bayang senja yang diam, tersimpan rahasia di sudut yang kelam. Jejak memudar, suara yang sirna, meninggalkan tanya yang tak pernah reda. Waktu berhenti, kebenaran terkunci. Siapa yang pergi? Apa yang tersembunyi? Ini adalah kisah yang belum usai. Teka-teki gelap yang minta diurai. Mari buka tirai, menembus misteri yang tak pernah sampai. Selamat datang di channel Uda Arif. Hari ini kita bakal bahas salah satu kasus tidak terpecahkan di Indonesia yang masih jadi misteri tentang hilangnya gubernur pertama Bali, anak Agung Bagus Suteja. Nah, sebelum kita ngebahas lebih jauh, sebenarnya beliau ini siapa sih? Kenapa in the first place dia bisa jadi gubernur dan akhirnya malah diculik? Mari kita bahas dari awal. Jadi anak Agung Bagus Suteja ini lahir pada tahun 1923 di Mendoyo, Jembrana guys. Dia bukan orang sembarangan, dia keturunan darah biru asli, putra dari Raja Jembrana yang ketujuh. Gila kan? Tapi kerennya, beliau ini beda sama kebanyakan bangsawan pada zaman kolonial yang biasanya milih aman untuk berkolaborasi dengan Belanda. Suteja justru milih jalan yang beresiko. Dia pakai pengaruhnya sebagai putra mahkota buat ngajak rakyat ngelawan penjajah. Benar-benar patriotik. Ibaratnya nih guys, bayangin ada anak sultan yang harusnya tinggal ongkang-ongkang kaki nikmatin harta warisan, malah milih turun ke jalan, ikut perang demi negaranya. Make sense nggak? Beliau bahkan sempat gabung barisan Heiho pas zaman pendudukan Jepang dan akhirnya resmi dicatat sebagai veteran kemerdekaan Indonesia. Nah, terus gara-gara kegigihannya ini, karir politiknya meroket tajam. Bayangin, di umurnya yang masih sangat muda, 27 tahun waktu itu, dia udah diangkat jadi kepala daerah Bali. Puncaknya pada tahun 1959, Presiden Soekarno langsung yang melantik dia jadi gubernur Bali pertama. Bertepatan dengan dirasmikannya pemekaran Bali menjadi provinsi otonom. Gak main-main kan? Beliau ini juga punya jasa yang sangat signifikan. Salah satunya ngebantu perjuangan biar agama Hindu diakui jadi agama resmi sama pemerintah pusat. Tapi sayang seribu sayang, di tengah masa keemasan ngebangun pondasi Bali, tiba-tiba gejolak politik nasional pertengahan tahun 60-an datang menghantam. Semuanya berubah total. Jadi guys, Suteja ini dikenal sangat Soekarnois alias loyalis beratnya Bung Karno. Di Bali sendiri mulai muncul friksi politik internal yang panas banget, terutama perseteruan tajam sama politisi lokal yang ngerasa kecewa dan gak terima. Tapi yang bikin miris sebenarnya bukan cuma itu guys. Ternyata yang lebih parahnya adalah lawan-lawan politiknya ini mulai main kotor, pakai black campaign. Dan ini yang bikin banyak orang gak habis pikir. Suteja difitnah habis-habisan.
dituduh sebagai simpatisan PKI. Padahal nggak ada bukti kuat sama sekali soal itu. Serem banget. Terus masuklah kita ke masa pasca meletusnya G30S PKI 1965. Nasib kaum Soekarnois waktu itu benar-benar ada di ujung tanduk. Bung Karno yang ngerasa situasi di Bali makin ekskalatif dan gak aman, akhirnya narik Soetedja ke Jakarta pada bulan Desember 1965 pakai Kepres buat meredam konflik. Dan disinilah puncaknya. Tanggal 29 Juli 1966, sebuah kejadian yang sangat-sangat mengerikan terjadi. Kediaman Soetedja di Jakarta tiba-tiba didatangi 4 orang pria berseragam militer. Mereka ngakunya datang atas perintah dari Kapten Teddy dari Kesatuan Skogar buat menjemput Soetedja pakai mobil Jeep Nissan abu-abu berplat nomor 0488145. Barulah belakangan ini terungkap kalau ternyata kenyataan pahitnya adalah identitas sang Kapten Teddy, surat perintah sampai plat nomor Jeep itu semuanya fiktif alias palsu. Gila kan? Terus pertanyaannya sekarang, apa yang sebenarnya terjadi sama anak Agung Bagus Soetedja? Apakah ini akhir dari segalanya? Sejak detik dia dibawa masuk ke dalam Jeep itu, dia hilang ditelan bumi guys. Soetedja diyakini dihilangkan secara paksa atau diculik dan dia nggak pernah kembali. Jasad maupun makamnya nggak pernah ditemukan sampai detik ini. Merinding. Selama puluhan tahun di era Orde Baru, rekam jejaknya nyaris dihapus dari memori publik. Dan keluarga besarnya di Bali sempat jadi sasaran sentimen anti komunis gara-gara stigmatisasi buta itu. Untungnya putra sulungnya nggak pernah menyerah berjuang memulihkan nama baik sang ayah. Sampai akhirnya di tahun 1989 pemerintah ngeluarin surat resmi yang menyatakan secara sah kalau Soetedja sama sekali nggak pernah terlibat G30S PKI. Sekarang gue mau denger suara kalian guys. Apakah kalian percaya bahwa hilangnya sang gubernur pertama ini murni konspirasi politik tingkat tinggi atau memang ada skenario rahasia lain yang disembunyikan? Kalian punya informasi tambahan yang gue belum tahu atau ada teori, pendapat kalian sendiri? Langsung aja turun ke bawah, drop analisis kalian di kolom komentar dan mari kita diskusi liar di sana. Gue nggak sabar untuk bacain komentar kalian semua. Terima kasih banyak udah nemenin gue bahas cerita kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe kalau kalian pengen gue terus bongkar kasus-kasus mind blowing lainnya, dan nyalain notifikasi supaya kalian tahu kalau gue upload video baru. Gue udah Arif, pamit dulu ya guys. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap waspada, pastiin pintu rumah kalian udah dikunci rapat malam ini, dan stay safe everyone. Perut aku